Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada pembuatan aplikasi perpustakaan berbasis web menggunakan PHP dan MySQL. Oke, ini kita coba buka dulu aplikasi perpus yang berhasil kita buat kemarin. Kita udah buat data buku. Nah, terus tambah data buku, ubah data buku, hapus buku juga sudah kita lakukan. Kemarin terakhir kita juga itu ya, untuk membuat laporan buku sudah berhasil. Oke, sekarang kita akan membuat bagaimana login pada aplikasi perpustakaan. Pertama kali langkah yang perlu kita lakukan adalah kita buka phpMyAdmin. Di phpMyAdmin ini kita klik DB perpustakaan. Di sini kita coba lihat tabel pengguna, lihat datanya. Tabel pengguna itu minimal harus ada 2 buah data dengan 2 status ya, yang berbeda, yaitu status admin sama status operator. Nah, harus ada 2. Oke, sini kita buka Visual Studio Code, klik File, New File. Nah, di sini plain text-nya jangan lupa kita ganti dengan PHP. Di sini untuk mengawali seperti biasa kita menggunakan tag PHP. Nah, terus jangan lupa ditutup ya. Karena kita untuk login menggunakan session, nah, ketika kita menggunakan session itu diawali dengan perintah session start. Setelah session start, di sini ada perintah namanya session destroy. Session destroy ini digunakan untuk menghapus perintah atau data session yang ada sebelumnya. Jadi kalau kita udah punya data session yang kesimpan, ini kita bersihkan dulu menggunakan session destroy. Terus kita membuat HTML, ya, doctype HTML. Kita menggunakan doctype ini karena kita ingin membuat HTML versi 5. Terus HTML lang ini untuk bahasa dari halaman web yang kita buat nanti. Dalam tag HTML kita buat 2 buah tag utama, yaitu tag head sama tag body. Di dalam tag head ini kita bisa menambahkan beberapa informasi tentang dokumen atau file dari HTML ini, ya, bisa berupa author, ya, deskripsi, terus kita juga bisa menambahkan link. Ini kita buka file index.php, kita copy, nah, yang ada dalam tag head dari meta, title sampai link CSS. Kita copy, terus kita paste. Nah, di sini kita paste, kita rapikan dikit. Oke, di sini kita titelnya adalah aplikasi perpustakaan 2019. Ada link untuk Bootstrap CSS. Nah, ini supaya nanti halaman login kita desainnya sama seperti indeks ataupun beranda ataupun yang lain-lainnya. Dalam body kita awali dengan membuat tag, ada tag center ya. Center ini digunakan kalau kita ingin membuat suatu komponen posisinya berada di tengah halaman web. Terus kita buat ada div class ya, dengan kolomnya berukuran besar LG dengan size-nya 5 ya. Ya, untuk membuat div itu pembagiannya itu 1 sampai 12 ya. Jadi kita bagi 5 ya, 5 bagian. Maksudnya ukurannya adalah 5 dari 5 per 12. Terus kita ini membuat sebuah form ya. Actionnya kita kosongi dulu. Metodenya post dengan n-type sama dengan multipath / form data. Untuk enter kita buat menggunakan BR. Terus kita membuat
sebuah heading H1, kasih halaman login, BR, dua kali BR untuk enter 2 kali. Terus kita membuat input tipe email. Nah, ini adalah sebuah text field. Nah, yang nanti dia berjenis email. Jadi kalau kita ngetikkan di situ, formatnya harus sesuai format email, tidak bisa sembarangan. Class form control, placeholder, masukkan username. Placeholder ini gunanya untuk text default yang muncul pada text field tersebut. Terus kita berikan nama, variabelnya adalah txt username. Kasih atribut required, ini karena sifatnya dia wajib. Ya, jadi dia wajib harus diisi, kalau nggak diisi dia nanti akan muncul peringatan. Terus ada autofocus, digunakan kalau pengen kursor kita otomatis berada pada teks email. Jadi pertama kali kalau dibuka, kursornya akan di situ. Terus kita ada enter sekali lagi dengan BR. Input yang kedua itu kita tidak menggunakan email, tapi kita menggunakannya adalah tipe password. Nah, input tipe password, class form control, placeholder sama dengan masukkan password. Password, name sama dengan txt password. Required. Nah, berarti teks password ini juga hukumnya adalah wajib, harus diisi. Terus kita kasih enter 2 kali, BR. Terus kita membuat sebuah tombol button. Untuk button ini kita gunakan tipe submit. Dengan kelas sama dengan btn lg. Ya, untuk ukurannya size tombolnya adalah besar dan dia modelnya adalah primary. Primary nanti dia berwarna biru. Terus btn block dia akan bentuk blok kotak. Kita kasih nama, ya, atribut name sama dengan btn login. Terus untuk teks yang nampak pada tombol tersebut kita kasih tulisan login. Ketika kita udah membuat button, terakhir jangan lupa ya untuk form tadi kita udah buka, ini harus kita tutup. Jadi biasakan apapun yang kita buat, kita buka harus kita tutup ya. Belajar bertanggung jawab. Nah, kita menutup sesuatu yang kita buka ya, dan jangan menutup sesuatu yang tidak kita buka. Oke, setelah HTML di bawahnya kita berikan kode PHP. Kode PHP ini digunakan nanti untuk memproses dari halaman login. Nah, yang tadi nanti rencananya akan kita masukkan data username, data password, kita klik tombol login. Nah, pertama kali ini kita buat dulu variabel connect sama dengan mysqli connect, diisi dengan nama host, localhost, nah terus root, hostnya localhost, root, terus root itu sebagai username, terus password kalau ada, kalau nggak ada kosongi. Yang terakhir adalah nama database-nya db_perpustakaan. Nanti kalau kita membuat dengan kasus yang berbeda, dengan database yang berbeda, yang diubah adalah db perpustakaan. Selanjutnya kita buat sebuah kondisi jika post btn login. Berarti ini jika kita mengklik tombol login, maka
kita buat variabel SQL login sama dengan select bintang from TB pengguna, where email sama dengan email. Ini berarti nanti kita akan mengambil data dari tabel pengguna, di mana emailnya itu sesuai dengan data yang kita inputkan pada txt username. Jadi kita berikan perintah ada post txt username. Terus karena kita ada dua kondisi, ada dua teks inputan yaitu username sama password, kita berikan ada n di sini untuk query-nya. Ya. N password berarti dan password itu sama dengan diambil dari txt password. Ya. Jadinya nanti harus dua kondisi terpenuhi. Username-nya harus benar, password juga harus benar. Kalau kita input txt username itu betul, tapi passwordnya adalah salah, nanti loginnya gagal. Nah, begitu juga kalau kita username-nya salah, passwordnya betul, dia juga gagal. Jadi username sama password dia harus sama-sama betul supaya loginnya berhasil. Oke, ini kita buat query login sama dengan MySQL query connect SQL login. Data login sama dengan MySQL underscore fetch array. MySQL fetch array ini digunakan untuk mengambil array dari hasil proses query di atas. MySQL libet ini gunanya kalau kita pengen ngambil data array dari hasil query, bisa manggilnya menggunakan nama field ataupun indeks dari field tersebut. Terus kita buat variabel jumlah login yang berisi sama dengan MySQL underscore name underscore row. Nah, ini untuk menghitung jumlah baris dari hasil pemrosesan query sebelumnya. Oke, di sini kita buat kondisi jika jumlah login lebih dari sama dengan 1. Session underscore start. Jadi kalau loginnya, jumlah data login atau data yang dicek pada query tadi lebih dari sampai dengan 1, atau datanya ada pada tabel pengguna minimal 1, maka kita awali. Nah, kita mulai session start. Terus kita buat sebuah variabel session ses underscore username yang berisi data login dengan field email. Jadi variabel set username ini gunanya untuk menyimpan data username dari field email. Yang kedua, kita buat variabel session set status yang berisi data login field status. Oke, selanjutnya kita menuju ke buku aksi. Kita copy aja perintah untuk membuat alert buat kotak pesan. Kita paste
di sini ketika login kita berhasil, nanti dia akan merefresh ke file index.php. Nah, sedangkan alertnya, kotak pesannya akan menampilkan tulisan login berhasil. Nah ya, di login berhasil, terus otomatis refresh ke file index.php. Kita copy sekali lagi. Kita buat kondisi else. Kita paste. Di sini kasih login gagal. Berarti kalau proses login yang di atas itu gagal, menampilkan perintah tulisan login gagal. Nah, dengan otomatis refresh ke halaman login.php. Coba kita simpan file save. Nah, sini kita kasih dia login.php. Terus di sini kita buka file index. Kita buat session underscore start. Karena tadi kan ketika pertama kali kita buka aplikasi perpustakaan, dia otomatis mengaksesnya file index. Padahal kita harus login terlebih dahulu. Nah, jadi kita ini membuat kondisi kalau kita belum login, ya bukanya halaman login. Tapi ketika loginnya sudah berhasil, baru membuka file index atau buka halaman index. Kita awali dengan session start, terus berikan kondisi jika session proses username sama dengan kosong. Berarti ini ketika data dari session username itu belum ada atau kita belum melakukan login. Nah, maka kita buat perintah refresh, copy saja dari file login, kita paste di sini echo refresh menuju file login.php. Jadi kalau data session username kosong, kita otomatis refresh ke halaman login. Tapi jika tidak, ya, berarti kalau datanya itu dari session username itu sudah ada atau loginnya berhasil, maka kita buat variabel data username berisi ses username. Ya, dari session username tadi disimpan pada data username. Terus kita juga buat variabel data status untuk menyimpan session dari ses status. Terus selanjutnya di sini kita coba buka ya localhost aplikasi Perpus atau klik beranda. Nah, sini harusnya dia menuju ke login.php. Tapi dia ini error ya. Kita lihat file login baris ke-46. Pada baris 46, coba kita cek file login itu berhubungan dengan password ya. And password. Berarti sekitar antara email dan password. Ternyata kita kurang memberikan titik ya untuk emailnya. Belum kita tutup. Oke, kita simpan. Refresh ya, muncul halaman login. Nah, coba kita file index.php kita buka. Nah, dia kan nggak mau akan buka halaman login. Nah, kita harus login lebih dahulu. Nah, kita klik aku. Ini kan tidak sesuai dengan format email, akhirnya nggak mau. Harus kita kasih add, nah, misalnya mail.com. Terus password kalau kosong juga nggak mau, harus kita isi. Nah, kalau gagal ya login gagal. Coba kita cek, data loginnya adalah emailnya adalah admin@gmail.com. Terus kita tutup. Password ya, tipenya password ya, jadi dia tidak kelihatan. Klik login berhasil, ambilkan halaman beranda. Data buku, nah, sudah bisa muncul. Oke, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.